Shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita bisa istirahat dan bisa bangun kembali di hari ini yang penuh kesejukan setelah kita beristirahat tadi malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya akan menyampaikan renungan berjudul Kuasa Roh Kudus yang dapat mengubahkan hidup orang percaya. Terambil dari Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca terlebih dahulu sebelum nanti kita berdoa. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan pimpin renungan ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan ini yang tadi ayatnya sudah dibacakan. Bagaimana sebagai orang percaya. Dan ini diberi judul Kuasa Roh Kudus yang dapat mengubahkan hidup orang percaya. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21, di sini ayat 18 memperlihatkan adanya proses terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Di bagian selanjutnya diperlihatkan bagaimana seharusnya karakteristik atau sifat dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu bagaimana harus berkata-kata dengan kepada orang lain yang lain dalam mazmur atau kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan juga rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dipenuhi oleh Roh Kudus berarti diri orang tersebut diawasin atau dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi dalam setiap kegiatan kita harus bisa mengendalikan diri, bisa melihat, tidak harus dilihat oleh orang, oleh sesama, tapi Allah sendiri yang akan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, tentunya Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Bagi orang yang percaya, tidak seharusnya dikontrol oleh hal-hal lain selain Roh Kudus, dalam keadaan apapun juga. Tentunya kita tidak mengatakan bahwa diri kita dipenuhi Roh Kudus hanya karena kita merasa dipenuhi, tetapi kita dipenuhi Roh Kudus oleh karena Roh Kudus adalah pemberian Kristus dengan kita sebagai orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi salah satu contoh adalah bagaimana Raja Daud menari-nari dengan sukacita ketika bangsa Israel membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dalam 2 Samuel 6 ayat 14. Raja Daud yang penuh dengan roh ini memahami bahwa mengalami sukacita dari Roh Kudus sama artinya sebagai anak-anak Allah kita, diberkati oleh anugerahnya
dan merasakan bahwa hidup kita dipenuhi dengan kesukacitaan dari Tuhan. Pada zaman ini, marilah kita merasakan Roh Kudus yang memenuhi kita, merasakan dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus sebagai hasil dari hidup dalam keadaan atau dalam ketaatan yang baik kepada Tuhan. Dan ketahuilah, ini adalah anugerah, bukan perasaan semata. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya dalam keadaan dalam ayat 19, dan berkata seorang kepada yang lain dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini apa maksudnya? Jadi kadangkala kita bisa juga memperlihatkan wajah atau keadaan kita sukacita, jadi penuh damai sejahtera. Kadangkala kalau kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, disertai oleh Roh Kudus, pastinya kita akan bisa mengendalikan keadaan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema bulan Mei adalah bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai setiap orang yang percaya. Di sini bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara sudah merasakan hal ini? Bukan sekedar perasaan biasa, tapi hidup kita selalu dikontrol seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, selalu taat, menghindari perbuatan dunia. Hendaknya kita satu sama lain selalu hidup sesuai dengan iman percaya Kristus, mengikuti kehendaknya, hidup dengan damai, sukacita, lemah lembut, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya sesuai dengan buah roh seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan hindarilah hidup dari kedagingan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa renungan pagi ini kami akhiri seperti ini. Kiranya mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu disertai Roh Kudus, hindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui manusia, tapi Allah selalu mengontrol melalui Roh Kudus. Demikian yang bisa kami sampaikan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.